Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Semangat pagi, ini hari Minggu di Bali, hari cerah banget. Berarti bagi yang punya PLTS ini adalah anugerah ya. Dapat sinar full, baterainya terisi penuh, listriknya aman. Nah teman-teman mungkin baru kali-kali ini udah denger ya, atau lagi viral di daerah Sumatera itu terjadi blackout. Bayangkan nih, kita yang di Indonesia oversupply, jadi cadangan listrik dari PLN berlebih bisa blackout. Kita nggak tahu penyebabnya, tapi kalau dilihat dari videonya, teman-teman bisa lihat di sini. Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi atau UID Lampung membeberkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada Selasa 4 Juni 2024. Yang mengatakan padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275KV Lubuk Linggau Lahat. Ia mengatakan padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik. Itu pemadaman menyebabkan masalah. Nah teman-teman, untuk mengatasi itu baiknya bagi teman-teman yang belum punya PLTS, nggak harus yang besar seperti di belakang ya, karena butuh biaya dan pengetahuan lebih untuk memasangnya. Kali ini saya akan sharing bagaimana merakit PLTS sederhana. Siapapun bisa, asal ikuti video ini 1-2 jam udah selesai. Nah untuk itu kita langsung rakit dan bahannya apa saja. Selamat mengikuti. Ini kita butuhkan beberapa bahan, yaitu yang pertama adalah solar panel, yang kedua inverter, dan yang ketiga adalah baterai. Dan ada tambahan yaitu berupa kabel dan MCB untuk proteksi. Jadi hanya 3 bahan itu saja, solar panel, inverter, dan baterai. Pertama untuk bahannya adalah solar panel. Yang kita pakai untuk tutorial kali ini, kita gunakan solar panel dari merek Solana. Ini sudah SNI ya teman-teman ya. Dan untuk power outputnya itu 150 watt peak. Nah dan ini yang tipe mono. Ini beratnya 8 kilo ya, lumayan, dimensinya sekitar 1 meter kali 80 cm. Jadi seperti ini, datang dengan packing yang menurut saya sih udah oke banget ya. Jarang-jarang solar panel packingnya seperti ini. Nah kita lihat seperti apa fisiknya. Nah teman-teman, jadi panelnya seperti ini. Kalau dilihat dari warna, ini agak berbeda dengan panel yang lain. Ini dia gelap ya, kayak mirip solar panel singlet ya. Tapi kalau kita lebih teliti, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Ini jadi satu sel solar panelnya segini besarnya, lumayan ya, lumayan besar ya. Oke, jadi seperti ini. Terus ini juga aluminiumnya ada tambahan warna cat hitam agar cocok seperti itu. Dan kita lihat di bagian belakang speknya seperti apa. Jadi seperti ini ya, ini bagian belakangnya juga gelap semua. Terus kita lihat dari yang pertama, ini untuk box diodanya. Ini kualitasnya bagus banget dan Anda bisa buka tanpa ada baut. Jadi kalau ada kerusakan kita bisa tinggal ganti diodanya. Kalau untuk dari kabel, ini sekitar mungkin 1 meter panjangnya, dan ini kualitasnya bagus nih, nggak sekedar ya, udah langsung ada konektor MC4, sudah ada tanda plus dan minusnya ya. Oke, dari segi bahan menurut saya nih kokoh ya. Terus kita lihat spek yang ada di belakangnya, 150 WP dengan 18,1 volt, ampere 8,29. Untuk inverter, kali ini kita gunakan inverter dari Luminous dengan seri adalah ini solar NXG 850 VA 12 volt, sekitar 700 watt. Jadi inverter dari Luminous ini di dalamnya sudah ada SCC-nya ya. Dan sistem yang baterainya ini adalah sistem 12 volt yang kita akan pakai. Jadi kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini berwarna seperti ini, keren ya. Bagus. Ini besi ya. Terus di bagian samping ada kisi-kisi, di bagian depan ada beberapa notifikasi
yang ditampilkan pada saat inverter ini bekerja. Dan inverter ini memiliki fitur sebagai UPS, jadi bisa disambungkan dengan PLN. Ketika PLN mati otomatis maka inverter ini akan membackup listrik Anda di rumah. Dan kita lihat di bagian sampingnya hanya ada kisi-kisi, di depan hanya ada tombol power dan kode-kode untuk ketika inverter bekerja. Nah, kita lihat bagian belakangnya apa saja di bagian belakangnya. Kita lihat di bagian belakang ini yang pertama ada 3 kabel, ada warna hitam dengan colokan, yaitu ini untuk input dari listrik PLN. Yang merah menuju baterai positif, yang hitam menuju baterai negatif. Nah, kita lihat di bagian belakang lebih detail, ini ada fuse atau sekring untuk mengamankan kalau terjadi konslet. Ini adalah output dari inverter yang akan masuk ke rumah atau ke alat listrik yang Anda mau pakai. Terus ini yang kabel merah untuk ke positif, dan ini exhaust fan untuk mengeluarkan panas dari inverter, dan yang hitam ini adalah untuk kabel negatif baterai. Nah, di sini juga ada tombol merah yaitu iCharge on, ini untuk fitur eco atau ngecas dengan cepat. Di sini ada pilihan baterai ketika ngecas, ada tubular, flat plate dan gel, jadi kita bisa rubah-rubah. Dan ini dia ada soket untuk VP plus minus dan loading loading DC ya, 12 volt. Oke, jadi simple gitu ya, hanya kita menghubungkan kabel baterai ini, terus kabel menuju PLN, kalau nggak ada PLN berarti nggak usah dipakai, dan menyambungkan kabel solar panel. Jadi simple banget ya. Baterai kita pakai baterai VRLA dari Kijo dengan spek 12 volt 100 ampere ya. Jadi ini kita akan gunakan. Jadi Kijo ini brand yang mungkin sudah lama atau sering Anda dengar ya, terutama di bagian baterai, apalagi sekarang dengan sepeda listrik banyak sekali yang mereknya untuk Kijo. Nah, di sini ada speknya, jadi penggunaannya direkomendasikan 13,5 volt sampai 13,8 volt untuk casnya, dan untuk narik arusnya itu direkomendasikan di 10 ampere. Jadi alatnya ketiga-tiga udah siap, ayo kita rakit. Untuk alat tambahan kita perlu satu buah kabel yang ujungnya berisi konektor plus minus untuk MC4 ya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa beli MC4 nya di toko online, dan satu untuk MCB DC untuk proteksi dari panel. Jadi kita perlukan yaitu sebuah inverter, baterai, dan kabel serta MCB, dan tentunya panel ya. Nah, sekarang kita akan rakit, kita taruh MCB dan kabelnya dulu. Sekarang kita pasang dulu yaitu MCB ya, MCB untuk dari panel surya untuk mengamankan. Kita pasang dulu ya, seperti ini. Tempatnya ini simpel ya, saya buat dari bekas packing kayu. Jadi teman-teman siapkan aja tempatnya ya, biar gampang untuk merakitnya. Nah, sekarang kita pasang dulu kabel dari panel menuju MCB. Nah, di sini ada kabel warna biru dan hitam. Teman-teman pastikan sama ya. Jadi hitam mewakili negatif, kalau yang biru atau merah mewakili positif. Jadi harus disamakan. Oke. Seperti itu kita pasang. Ini sudah selesai ya, udah kita pasang. Selanjutnya kita kabel menuju ke inverternya. Untuk inverter dan baterai itu sudah saya taruh di tempatnya. Sekarang kita lanjut untuk memasang kabel dari MCB DC ke bagian slot dari input panel ya. Di sini ya kita akan pasang. Terus di sini juga ada baterai plus dan minus kita akan pasang. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya memasang solar panel, maka yang harus dipasang dulu itu adalah koneksi dari baterai menuju inverter. Ini yang merah berarti menuju
positifnya baterai yang merah, jadi merah ketemu merah, dan yang hitam ketemu hitam ya, seperti ini ya. Kita akan pasang sekarang. Untuk kabel udah terpasang, merah ketemu dengan yang positif dan yang hitam ketemu dengan yang negatif. Selanjutnya kita sambungkan dari input PP di sini menuju MCB. Pasang koneksinya, yang kabel hitam masuk ke negatif dari PV di sini. Ya. Dan yang merah ini masuk ke positif dari PV. Oke. Sudah. Ingat, yang merah masuk ke merah. Kita kencangkan. Jadi ini teman-teman udah selesai ya, sesederhana itu. Jadi kita koneksikan kabel dari panel menuju ke inverter, ke bagian SCC nya dengan proteksi dari MCB. Selanjutnya kabel merah dan kabel hitam kita hubungkan ke positif dan negatif baterai. Selesai. Jadi kita tinggal hidupkan. Nah, dari itu kita akan pasang solar panelnya. Kita pasang. Jadi kita tinggal colok ya, dan colok ya, selesai. Solar panel udah terpasang, tapi ini teman-teman hanya untuk sementara ya, idealnya di atas, tapi untuk pengetesan ini saya taruh di bawah, tapi nggak usah khawatir, ini sudah full dapat sinar. Nah, sekarang bagaimana kita lihat juga bagian depannya. Ini inverter sudah hidup tadi ya, kita sudah hidupkan, posisinya on. Di sini ada statusnya baterainya ya dengan eco mode, dan baterai ini statusnya kalau gelap kelihatan ya, sini karena cerah banget, sini nggak kelihatan warnanya. Dan lambang ngecas belum aktif karena saya belum hidupkan solar panelnya. Sekarang kita hidupkan dengan menaikkan MCB-nya. Oke. Jadi ketika MCB naik, otomatis ini akan berkedip ya, teman-teman bisa lihat ya, dia hijau terus balik lagi kedip hijau, artinya ini lagi mengecas. Jadi sesederhana itu ya, pasang solar panel, terus pasang MCB buat proteksi, sambungkan kabel plus minus dari inverter menuju baterai, dan hidupkan MCB panelnya. Selesai. Hidupkan inverternya dan kita lihat outputnya berapa yang bisa kita pakai. Saat ini saya menggunakan wattmeter ya di bagian belakang untuk melihat berapa daya yang digunakan. Saat ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Saya bacakan saja, di sini muncul tegangan voltasenya adalah 210 volt. 210 volt ya. Jadi kita akan tes penggunaannya. Kita pakai kipas angin jadul ini ya, berapa watt yang bisa yang dipakai untuk menghidupkan ini. Kita hidupkan. Ini suara kipasnya halus, artinya teman-teman
Inverter dari Luminous ini dia memiliki gelombang sinus murni atau sama seperti PLN. Artinya ini bagus untuk listrik, bagus untuk elektronik dan tidak merusak elektronik. Ada beberapa kadang-kadang ininya apa namanya? Suaranya berdengung, itu artinya inverternya kurang bagus. Kalau ini sudah inverter dari Luminous ini udah yang pure sine wave, artinya sinus murni ya. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa daya yang terpakai. Di sini yang terpakai 34,5 watt atau 34 watt ya. Terus di sini suara kipasnya hidup, kipas di dalamnya jalan. Terus saat ini kita menggunakan 34 watt. Kita lihat di bagian depan. Jadi sambil digunakan, sambil dipakai, sambil baterainya dicas, jadi otomatis jalan semua ya, sambil terpakai sambil dicas. Nah, sekarang kita tambahkan lagi bebannya, apa ya? Magic jar ya, kita akan coba nih magic jar. Selanjutnya kita hidupkan magic jar ini sekitar 500 watt dan kita akan panaskan air ini. Sedangkan yang apa namanya, untuk kipas ini sekitar 34 watt dan kita akan langsung on kan. Oke, untuk memanaskan dan kita lihat berapa daya yang dipakai. Saat ini kepakai total 380 watt ya, 380 watt. Jadi inverternya aman, tidak ada suara yang aneh-aneh, sekitar total 381 watt. Jadi kalau ditanya cukup nggak untuk penerangan, cukup banget. Bisa nggak untuk menanak nasi? Bisa ya, jadi aman. Oke, setelah ini hidup magic jar dan kipas, daya yang terpakai itu terbaca 380 watt. Kondisi exhaust fan hidup, tidak ada suara yang aneh-aneh dan inverter bekerja dengan normal. Jadi kalau ditanya bisa nggak untuk menanak nasi? Bisa. Untuk kipas bisa. Penerangan apalagi ngecas HP lewat ya. Jadi kita akan biarkan dan kita akan lihat seberapa lama baterainya bertahan. Selesai sudah untuk merakit solar panel beserta inverter dan baterai menjadi PLTS sederhana, dan saya yakin siapapun bisa karena ini sangat mudah untuk merakitnya ya. Jadi kita pakai tadi yaitu solar panel dari Solana 150 WP, terus kita gunakan inverter dari Luminous 850 VA, bisa support beban maksimal sampai 700 watt, dan baterai dari Kijo 12 volt 100 ampere. Tadi kita lihat sudah pemasangannya sangat sederhana dan Anda langsung bisa ikuti, dan ini bisa langsung digunakan ya, tidak perlu izin-izin lagi, tinggal langsung pakai. Segitu dulu video dari saya untuk detail performa inverter, baterai dan panel. Saya akan buat di video lainnya. Terima kasih, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya.